dekapan kasih-Mu. Yuk, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau berikan kesempatan kepada kami sore menjelang malam ini kembali bersama-sama bersekutu, memuji, menyembah, mengagungkan Tuhan pencipta langit, bumi dan segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan, kami sembah, kami puji, kami muliakan dalam Kristus Yesus Tuhan kami, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan Tuhan. Bahkan kesempatan yang indah ini Tuhan berikan juga kepada kami untuk mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berikan kepada kami rasa haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu, supaya kami lebih lagi kuat di dalam mengiring Tuhan. Iman kami semakin bertumbuh, pengiringan kami akan Tuhan semakin bertumbuh, dan setia sampai akhir hidup kami untuk mengikuti Yesus, percaya kepada Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami, menolong kami untuk mengerti. Roh Kudus, Roh kebenaran, pimpin kami dalam kebenaran, supaya mengerti akan kebenaran firman Tuhan, dan kami pun hidup dalam kebenaran itu. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, dan setiap kita yang siap diberkati mendengarkan firman Tuhan berkata bersama, amin. Shalom. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Dahsyat luar biasa. Mengapa dahsyat dan luar biasa? Karena Tuhan Yesus dahsyat dan luar biasa. Oh, hanya satu orang yang merasakan dahsyatnya Yesus ya. Mengapa dahsyat dan luar biasa? Karena Yesus telah pelihara kita. Mengapa dahsyat dan luar biasa? Aduh, nggak ada jawaban, nggak ada orang di sini ya. Mengapa dahsyat dan luar biasa? Karena Yesus memberkati kita sepanjang hari. Karena Yesus masih mengasihi Kita. mencintai kita dengan kasih yang sempurna, dan masih menerima segala berkat. Ya. Mau ngapain kita sekarang? Baca Alkitab. Hah? Mau ngapain? Hah? Dengarkan firman Tuhan. Mendengarkan firman Tuhan. Siapa di sini yang merasa haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan? Saya haus. Ya, hanya satu orang. Semuanya. Ya, nggak bisa satu orang mewakili mengatakan semuanya, harus semuanya jawab. Ya, siapa yang merasakan rasa haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan? Baik, jadi kalau kita lapar akan makanan, haus akan minuman, seharusnya lebih lagi dengan firman. Karena makan dan minum itu hanya untuk kebutuhan jasmani. Hari ini kita makan, jam ini, nanti berapa 3 jam kemudian lapar, maka makan lagi. Dalam satu hari berapa kali kita makan? 3 kali ya. Nah, seharusnya lebih antusias, lebih semangat lagi ya, ketika rasa haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan, bukan hanya 3 kali, tetapi lebih sering, lebih dari 3 kali makan firman Tuhan. Makan firman Tuhan artinya baca, renungkan, nikmati, lakukan dalam kehidupan. Makasih semua yang bergabung di TikTok. Tuhan berkati mendengarkan firman Tuhan dari kitab Yohanes 13. Yohanes 13 kita akan baca ayatnya yang ke-21 sampai 38. Ayat 21 sampai 38. Udah ketemu ayat Alkitabnya? Sudah? Ya, kalau sudah ketemu kita akan baca ya, ayat firman Tuhan dari kitab apa tadi? Yohanes. Oke. Dimulai dari siapa ini? Mulai dari ayo. Kok dia masih? Mbaknya mama. Sudah? Sudah belum disiapin Alkitabnya? Sudah. Yuk. Mulai dari ayat yang ke-3 ayat 21. 21 ya. 21
dimulai dari Tari sampai ke sono ya, Tari terus si siapa? Kurnia sampai ke sini habis ya. Oke. Dah? Yuk, yang semangat bacanya. Ya, kalau makan semangat ya baca firman Tuhan juga harus semangat. Yuk, ayat mulai dari 21, Tari. Judul perikop, Yesus memperingatkan Yudas. Ayat yang ke-21, demikian firman Tuhan. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu, lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Ya, terus ayat 22. Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain, mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Ya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyalah siapa yang dimaksudkannya." Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Yo. Yesus, dialah itu yang kepadanya, "Aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkan." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Yo, 27. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat? Berbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa yang maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Ibu, ayat 31. Sesudah Yudas, Ini ya, hijau yang biru. sesudah Yudas pergi, berkatalah, Yesus sekarang anak manusia dipemulihkannya dan Allah dipemulihkannya di dalam dia. Wes, 32. ikuti Ibu. Jikalau Allah Dimuliakan dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya, ya. dan akan mempermalukan dia, Memuliakan dia. memuliakan dia dengan Ya. mempermuliakan dia. 33. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepadamu. Kepada kamu. Ayo ayat 34, 35 kita baca bersama-sama. Ibu Ida belum. Oh, masih ada. Oh iya, ketinggalan. Yang kencang. 34. Berikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Mari kita baca ayat 35 bersama-sama. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, jikalau kamu saling mengasihi. Ayat 38 saya baca ya. Ayat 38 sampai terakhir. Dikatakan begini, ini peringatan kepada Simon Petrus. Ini oleh Yesus memperingatkannya. Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan." Nah, Simon Petrus panggil Yesus, "Tuhan, Lord, Kurios, kemanakah engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi engkau tidak dapat mengikut aku sekarang, tapi kelak engkau akan mengikuti aku." Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang?
aku memberikan nyawaku bagimu. Jawab Yesus, nyawamu akan kau berikan bagiku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Oke, dari hari ini firman Tuhan di kelompok tumbuh bersama ini melanjutkan yang firman Tuhan yang sebelumnya di pasal yang sama, yaitu pasal 13, di mana salah satu muridnya memanggil Yesus guru dan Tuhan. Lalu mengatakan tepat seperti yang katakan, aku adalah guru dan Tuhan. Jadi Yesus di situ tidak menyangkal dan keberatan ketika dia dipanggil guru dan Tuhan. Ya, guru sebagai pengajar firman. Ya, Tuhan berarti yang berkuasa, ya, Tuhan yang berkuasa di bumi dan di sorga. Oke, hari ini kita lanjutkan. Yesus memberikan perintah kepada murid-muridnya. Ya, murid-muridnya. Perintah itu diberikan kepada murid-muridnya. Pada situ hanya 12 orang yang sudah dipilih jadi rasul. Termasuk masih ada siapa? Yudas. Ya, Yudas Iskariot. Nah, Yudas Iskariot. Yaitu dikatakan perintah baru. Jadi Yesus, kita mau mengenali Yesus itu dengan mengenal perintah Yesus. Ya, perintah itu adalah disebut dengan perintah baru. Sebenarnya di Perjanjian Lama sudah ada. Mengapa disebut perintah baru, ya? Ini sebenarnya mengingatkan kembali, ya, murid-muridnya supaya mereka hidup saling mengasihi. Jadi perintah barunya itu isinya adalah supaya murid-muridnya saling mengasihi seperti Yesus mengasihi mereka, seperti Yesus mengasihi murid-muridnya. Oke. Nah, jadi hari ini melalui kelompok tumbuh bersama ini kita belajar, ya, mengenal Yesus sekalipun dihianati oleh murid-muridnya tetap mengajarkan perintah. Ya, perintah yaitu saling mengasihi. Siapa yang mengkhianati Yesus? Yang kita tahu siapa? Yudas. Terus siapa lagi? Petrus. Dari pembacaan kita hari ini ada 2, ya, yang mengkhianati Yesus. Namanya Yudas Iskariot. Jangan hanya bilang Yudas, ya, karena ada juga Yudas yang baik, ya. Nah, Yudas beda dengan Yudas Iskariot. Yudas Iskariot itu yang pengkhianat, ya, pengkhianat. Oke, kemudian yang kedua siapa? Simon Petrus. Apa bedanya pengkhianatan Yudas Iskariot dengan Petrus? Petrus bertobat, Yudas tidak bertobat. Ya, Petrus bertobat, Yudas tidak. Yudas justru apa? Apa yang dilakukan? Mati karena bunuh diri. Ya, bunuh diri. Oke. Nah, di sini di pengantar ini ada ilustrasi seperti ini. Ya, apa perbedaan atau persamaan membenci dan mengasihi? Apa perbedaan membenci dan mengasihi? Apa persamaannya dan perbedaannya? Persamaannya dulu. Persamaan membenci dan mengasihi. Apa persamaannya? Apa, yo? Ya. Hah? Persamaan mengasihi dengan membenci. Ada nggak persamaannya? Sama-sama menggunakan apa? Menggunakan hati. Ketika orang membenci itu hati nggak yang gunakan? Hati. Ya? Perasaannya. Ya, perasaannya. Nah, itu ya. Nah, kemudian perbedaannya apa? Ya, satu membenci, satu mengasihi. Ya, perbedaan antara membenci dengan mengasihi. Perbedaannya apa? Ya. Adalah perbedaannya. Kalau kita benci seorang, apa yang kita rasakan? Benci. Hah? Membenci seorang? Tenang gitu. Sudah membenci orang, hati kita tenang begitu. Damai gitu. Hah? Sakit hati. Tidak. Pasti sakit hati. Dendam. Tidak ada damai. Kalau mengasihi? Bersukacita. Kalau mengasihi? Tenang. Ada damai. Ya, ada damai. Nah, hari ini kita mulai bersama-sama, ya.
sebelum masuk ke Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus, dan bagaimana respon Yesus terhadap murid-murid yang mengkhianatinya. Diberikan ilustrasi seperti ini. Ada seorang mahasiswa sedang jatuh cinta. Seorang pria mahasiswa jatuh cinta kepada seorang wanita. Ya, harus jatuh cinta harus kepada wanita dong. Kalau kepada sesama pria itu berarti apa? Nya? Kalau homo. Kalau wanita dengan wanita? Lesbi. Itu dia sesuai dengan Alkitab, ajaran Alkitab nggak itu? Tidak. Ya? Berarti seorang pria mahasiswa jatuh cinta ke seorang wanita. Hingga dia berkorban. Habis-habisan dia berkorban. Apapun kebutuhan dari wanita itu diberikan, ya kan? Dia butuh buku diberikan, dia butuh pulpen diberikan, dia butuh uang sekolah diberikan, semua pokoknya diberikan. Tapi suatu saat perempuan itu ketika dia menyatakan cintanya, menyatakan kasihnya, yang perempuan itu menolaknya. Pengorbanannya diterima, tapi cintanya ditolak. Kira-kira apa yang dirasakan oleh laki-laki itu? Sakit hati. Tadinya rindu jadi benci. Ya kan gitu. Ya, tadinya mengasihi jadi benci. Nah, benci tapi rindu gitu. Nah, biasanya begitu. Orang yang cintanya ditolak itu akan merespon dengan negatif. Kurang ajar, pemberian saya, pengorbanan saya diterima, cinta saya ditolak. Itu akan berbalik membenci, akan melakukan tindakan-tindakan yang negatif. Kalau bisa dihancurkan hidupnya, kan gitu ya. Ya, difitnah, digosipkan. Itu namanya cinta apa? Cinta situasional. Nah, itu wajar memang, manusia pasti begitu. Ya. Udah diberi tiba-tiba ditolak, gitu. Sakitnya di sini. Ya kan? Sakitnya di mana? Sakitnya di sini. Sakitnya di perut atau di dada? Di dada. Di hati, kan gitu ya. Pasti siapapun itu. Nah, hari ini kita mau belajar apakah Yesus itu mengasihi dengan kasih yang situasional? Tidak. Sekali lagi, apakah Yesus mengasihi manusia, terutama dalam konteks yang kita baca ini, mengasihi murid-muridnya dengan kasih yang situasional? Tidak. Hanya satu orang yang mengerti berarti pertanyaan saya. Apakah Yesus mengasihi dengan mengasihi situasional? Tidak. Semangat dong, semangat. Ya, yang di TikTok aja semangat mereka ini mendengar ini ya, apalagi yang dengar langsung ya. Oke, baik. Sekarang kita mau lihat ya seperti apa kasih Yesus. Apakah standar kasih yang diajarkan oleh Yesus? Ya. Apakah standar yang diajarkan oleh Yesus? Standar kasihnya apa? Itu ya. Nah, ini yang harus kita pahami. Nah, untuk itu kita perhatikan beberapa ayat Alkitab ya, bagaimana Yudas si pengkhianat itu ya, si pengkhianat itu digoda oleh iblis, digoda oleh setan sehingga dia hatinya jahat ya, hatinya jahat. Oke, kita lihat dimulai dari Yohanes 6 ayat 71. Kita lihat dulu alurnya ya, kronologisnya. Yudas Iskariot ini mengkhianati Yesus. Coba kita perhatikan di pasal 6, mundur sedikit, pasal 6 ayat 70 sampai 71. Ya. Baik, kita melihat nih, luar biasa ini Yudas ini. Begitu Tuhan sangat mengasihinya dengan sempurna, tapi menjadi pengkhianat. Jawab Yesus kepada mereka. Yuk baca bersama-sama ayat yang ke-70 sampai 71. 2, 3 ya. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memberi kamu yang 12 ini, namun seorang di antaramu adalah iblis. Terus. Yang maksudnya dia Yudas, anak Simon Iskariot, sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu. Nah, jadi ini Yesus mengucapkan kepada murid-muridnya perkataan Yesus itu pada saat mereka ada di meja makan, diberikan makan roti. Ya, roti perjamuan.
Jadi ini adalah satu jawaban Yesus terhadap pertanyaan dari murid-muridnya. Jawabannya gini, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu ke-12 ini? Ini pertanyaan sebenarnya menunjukkan bahwa Yesus itu memilih 12 murid. 12 murid. Lalu Yesus menegaskan, dari 12 menit itu dikatakan seorang di antara kamu adalah iblis. Seorang di antara kamu adalah iblis. Dikatakan siapa itu iblis itu? Adalah Yudas. Hatinya sebenarnya hati iblis, bukan orangnya, kan gitu ya. Dia tetap manusia. Manusia berhati iblis. Sifat iblis itu apa? Sifat iblis jahat, jatuh, jahat. Tidak ada kebaikan bagi iblis. Yang ada adalah kejahatan. Maka dia selalu berusaha untuk membuat orang lain apa? Jahat. Jika ada orang pengkhianat, pembunuh, sombong, ya, itu siapa? Pekerjaan siapa itu? Pekerjaan iblis. Maka hati-hati, ya. Jadi katakan Yudas Iskariot, anaknya Simon Iskariot. Nah, dia katakan sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Sebab Yudaslah yang menyerahkan Yesus. Menyerahkan kepada siapa? Hah? Ayo, ini yang sudah sekolah Alkitab ini, menyerahkan kepada siapa? Hah? Menyerahkan kepada siapa? Ya ampun. Dan orang Kristen ini cepat-cepat mualaf ini nanti kalau nggak tahu firman Tuhan. Ya, menyerahkan kepada siapa? Hah? Kepada pertanyaan. Tuas sidang. Yudas itu menyerahkan Yesus kepada siapa? Imam-imam Farisi. Ya, para imam ahli Taurat. Dan akhirnya menyerahkan juga kepada siapa? Sitari. Ya, Raja Herodes. Ada juga Pak. Di mana ya? Nah, malah ada Herodes di situ. Terus habis itu yang Raja Herodes bilang. Oke, baik. Nah, jadi diserahkan kepada para imam yang ada pada saat itu, orang ahli-ahli Taurat. Dan dari ahli Taurat diserahkanlah nanti kepada siapa? Pilatus. Dari Pilatus diserahkanlah kepada tentara Romawi. Tentara Romawi lah yang menyelibkan siapa? Yesus. Ya, nah itu. Nah, perhatikan bersama-sama di sini. Ya, ini penting. Ini dari awalnya Yesus sudah sebelum terjadi peristiwa pengkhianatan itu, jauh sebelum terjadi Yesus sudah mengatakan kepada murid-muridnya. Didengar nggak oleh Yudas pada saat itu? Didengar. Karena pada saat itu ada Yudas. Coba kita lihat pasal 12 ayat 4 sampai 6. Yuk. Yohanes 12:4-6. Ini masih kronologisnya Yudas mengkhianati Yesus. Sudah? Yohanes 12 ayat 4 sampai 6. Bersama-sama kita baca. 2-3 ya. 12. Yohanes 12 mundur. Tadi pasal 13, sekarang mundur satu pasal ya. Yohanes 12 4 sampai 6, 2-3 ya. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada?" Hal itu dikatakannya bukan karena memperhatikan nasib orang miskin, melainkan ia adalah seorang pencuri. Ia seorang mengambil uang yang disimpan di dalam kas yang dipegangnya. Perhatikan ini. Perhatikan ini, Yudas ini sepertinya orang yang baik hati. Sepertinya orang yang memberikan perhatian kepada orang miskin. Sepertinya mengasihi, peduli kepada orang miskin. Perhatikan tuh. Ketika ada seorang perempuan meminyaki Yesus dengan minyak narwastu, tahu nggak minyak narwastu itu? Mahal, sangat mahal pada saat itu. Dia katakan ini minyak yang mahal ini kok sayang banget kok diberikan kepada Yesus, berikan aja kepada orang miskin. Kalau orang tidak paham seperti itu, tidak paham perkataan Yudas, ya Yudas ternyata orangnya baik banget ya, peduli dengan orang
miskin. Padahal itu apa? Pura-puraan, bukan yang sesungguhnya. Mengapa minyak narwastu itu dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Seolah-olah diperduli kepada orang miskin. Ini adalah kemunafikan. Kadang-kala kan manusia begitu, aku mengasihimu tapi dalam hatinya membenci. Ya kan? Ya. Nah itu, hati-hati, itulah manusia. Nah, kita lihat tuh. Seperti apa hatinya Yudas. Perhatikan, hal itu dikatakannya bukan karena memperhatikan orang-orang miskin. Bukan karena dia sungguh-sungguh mengasihi orang miskin, peduli empati kepada orang miskin, bukan. Ya, bukan. Ya, jauh itu dari hatinya. Lalu dikatakan kalimat berikutnya, melainkan karena Yudas adalah seorang pencuri. Yudas adalah seorang pencuri. Apa yang dicurinya? Mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Berarti pada saat itu Yudas ini adalah bendahara. Bendahara itu apa? Menyimpan uang. Bendahara itu ya menerima, menyimpan, mengeluarkan. Ternyata Yudas mencuri uang yang disimpannya digunakan untuk apa? Kepentingannya sendiri. Wow. Pencuri datang untuk apa? Mencuri dan membinasakan. Apa bedanya dengan Yesus datang? Yesus datang yang memberi apa? Hidup yang berkelimpahan. Hidup berkelimpahan itu kata hidup zoe, yaitu hidup yang kekal. Ya? Jadi beda. Misinya iblis untuk membinasakan manusia. Misinya Yesus ingin menyelamatkan manusia dari kebinasaan. Misinya iblis supaya membuat manusia berdosa, berbuat jahat. Misinya Yesus apa? Supaya manusia ya hidup benar, menolak apa? Hidup benar, menolak apa? Berbuat dosa. Begitu, ya. Nah, jadi sangat berbeda, bertolak belakang. Sekarang kita lagi kronologisnya Yudas, ayat 13, pasal 13. Jadi udah tahu ya, hatinya si Yudas Iskariot sudah tahu kan? Udah ya. Sekarang Yohanes 13 ayat 2. Yohanes 13 ayat 2. Dan juga ayat 27. Kita melihat ini si Yudas ini yang sudah diperingatkan oleh Yesus, ya. Yuk bersama-sama ayat kedua, 2, 3 ya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Ya, mereka sedang makan. Asik nggak makan? Asik, luar biasa. Dan iblis telah membisikkan. Apa yang dibisikkan oleh iblis? Rencana yang jahat di hati Yudas. Untuk apa? Mengkhianati Yesus. Wow. Perhatikan ini, Yudas ini sudah melihat Yesus begitu baik, sangat baik, ya, menolong orang yang sakit, menyembuhkan orang yang sakit, orang buta bisa melihat, orang lumpuh bisa berjalan, orang mati bisa dibangkitkan, orang-orang yang terbelenggu dibebaskan, orang yang terikat dengan kuasa kegelapan dibebaskan, ya kan? Itu semua disaksikan oleh Yudas. Berarti melihat semua kebaikannya, bahkan menyaksikan, mengalami kebaikan Yesus. Tapi lihat, ya, iblis membisikkan dalam hatinya supaya mengkhianati Yesus, supaya menyerahkan Yesus. Itu ya. Nah, itu perhatikan begitu jahatnya ya. Kadang-kala kan kita seperti itu juga ya. Tuhan Yesus sudah baik, sudah menolong kita, sudah memberkati kita. Kadang-kala hati kita masih apa? Masih apa? Ada dendam, sakit hati, kebencian gitu ya. Kadang-kala orang sudah menolong kita, berbuat baik kepada kita, tapi yang kita lakukan membalasnya dengan apa? Ya, membalasnya dengan apa? Karena hanya kecewa sedikit, salah mengerti, kita balik membenci. Ya, tidak mau lagi omongan dengannya begitu ya.
Ini nih Yudas itu. Jangan sampai kita Yudas sekarang ini. Ayat 27 dari pasal 13. Yohanes 13 ayat 27. Yohanes 13 ayat 27. Perhatikan. Saya membaca ya, perhatikan. Dan sesudah Yesus menerima roti itu, akhirnya ia kerasukan iblis. Yudas. Hah? Sesudah Yudas. Ya, sahabat. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ya. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Yudas Iskariot kerasukan iblis. Maka kata Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Tahu nggak kata kerasukan? Kerasukan itu apa? Dikuasai, dikendalikan. Oleh siapa? Iblis. Sebenarnya kalau orang sudah menjadi Kristen yang sungguh-sungguh, orang yang sudah percaya kepada Kristus dengan sungguh-sungguh, tidak akan pernah bisa dan dapat dirasuk oleh setan, dirasuk oleh iblis, dipengaruhi mungkin ya, tapi kalau dirasuk tidak. Mengapa tidak demikian? Karena roh yang ada dalam diri kita jauh lebih ada daripada roh yang ada di dunia ini. Roh yang ada dalam kita itu Roh Kudus yang dikaruniakan pada saat kita percaya. Baru-baru ini kan kita baru memperingati tentang apa? Pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus telah dicurahkan. Persoalannya sekarang apakah Roh Kudus itu sudah tinggal di dalam hati kita atau tidak? Kapan Roh Kudus tinggal dalam hati kita? Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, ketika kita percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pastikan ada nggak Roh Kudus dalam hati kita? Kalau tidak ada Roh Kudus dalam hati kita, maka kebaikan kita sebagai kebaikan agama orang lain, bukan kebaikannya Kristus. Ya, kalau kebaikan Kristus, tidak mungkin Roh Kudus itu meninggalkan kita. Roh Kudus itu akan menuntun kita untuk apa? Saling mengasihi dalam segala situasi kondisi apapun. Ya, oke. Nah kita lihat di sini. Perhatikan di ayat 27 ini. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang kau hendaki kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Apakah Yesus itu membenci Yudas? Ya. Hai Yudas Iskariot, engkau yang mengkhianati, mulai hari ini aku buang kau. Aku pecat engkau sebagai murid. Akan kubinasakan engkau. Apa ada kata Yesus seperti itu? Tidak. Dia kata, Yudas, kalau mau berbuat, buat aja. Berbuat apa gitu. Itu bukan kata-kata membenci, itu kata-kata mengasihi luar biasa itu. Mana ada penceramah tokoh agama yang seperti itu. Yang ada adalah ketika dihianati kembali mengkhianati. Ya? Nah, perhatikan itu. Luar biasa. Ya. Nah, akhirnya bisa lihat bersama-sama dalam peristiwa itu Yudas mengkhianati Yesus demi untuk mendapatkan apa? Mendapatkan apa? Uang. Ya, uang, dijanjikan uang. Sebenarnya perjanjian uang itu berapa perak waktu itu? Hah? Berapa? 30 keping perak. Ya. Itu nggak tahu untuk rupiahnya sekarang itu berapa itu. Ya. Nah, diberikan oleh para imam demi uang menjadi pengkhianat. Masih ada nggak sekarang ini seperti itu? Banyak. Demi uang menjadi pengkhianat. Tadinya teman baik, tapi karena dia butuh uang menjadi pengkhianat, itu kan? Ya, hati-hati yang demikian, masih banyak itu. Yudas masa kini. Yudas modern. Ya. Kalau ingat Yudas berarti ingat apa? Kalau ingat Yudas berarti ingat apa? Pengkhianat. Maka kadang-kadang kita sering itu kalau saya lihat pengkhianat, dasar Yudas loh, gitu kan? Ya, maksudnya apa itu? Ya, kalau dikatakan dasar Yudas loh berarti pengkhianat. Ya, pengkhianat begitu. Nah itu, apalagi sekarang ini kalau orang untuk lagi ada sesuatu yang mau dikerjakan dilakukan, ya kalau supaya sukacita, lakukan apa? Udah lakukan aja sesuka-sukamu, apa yang kau mau, kan begitu, ya. Oke.
Nah sekarang udah tahu ya Yudas ya. Sekarang respon Yesus yang harus kita perhatikan. Itu yang paling penting. Jadi jangan hanya ingat kejahatan hatinya Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus, tetapi bagaimana Yesus memperlakukan pengkhianat-pengkhianat itu. Oke, sekarang coba kita perhatikan, baca 29:30. Yohanes 13 ayat 29:30. Ayo. Yuk, sudah? Baca bersama-sama 2-3 ya. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk pelayanan itu atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Yang mau kita perhatikan di situ ya, Yudas menerima roti itu dari Yesus yang mengasihinya, lalu dia pergi pada malam, dan di malam hari itulah Yudas menyerahkan Yesus. Ya, itu menyerahkan Yesus. Jadi apa yang dilakukan Yudas kepada Yesus itu menyerahkan Yesus kepada para imam pada saat itu. Ya. Coba baca ayat, kita lihat ayat yang ke-31 32. Oke. 31 32. Bagaimana respon Yesus setelah Yudas bertindak mengkhianati Yesus? Bagaimana responnya? Yuk, sesudah Yudas pergi, berkata seorang anak manusia, terus jikalau Allah perhatikan, masih ingat ya, yang tidak dipahami oleh banyak orang. Yesus itu adalah manusia sejati. Nah, tapi dia juga adalah Allah sejati. Ya, sejati. Secara manusia, Yesus itu dikhianati oleh siapa? Yudas. Yudas, ya. Nah, kalau Allah nggak bisa dikhianati, benarnya kan? Nah, perhatikan di sini. Nah, perhatikan ini penting sekali. Melalui peristiwa itu, justru Yesus yang adalah manusia dan dia adalah Allah itu sendiri dikatakan apa? Dimuliakan. Dipermuliakan. Yesus tidak ada dendam, sakit hati sedikit pun kepada siapa? Yudas. Ya kan? Ini perhatikan nih. Ya, kalau kita mengasihi sesama kita yang mungkin pernah menyakiti hati kita, membenci kita, menggosipkan kita, merendahkan kita, mengkhianati kita, lalu kita balas dengan mengasihi, maka siapa yang dipermuliakan? Siapa yang dipermuliakan? Tuhan. Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Tapi kalau kita balik justru membencinya, merasa benci, tidak suka, berarti kita sedang apa? Sedang apa? Mempermalukan siapa? Mempermalukan Yesus, karena kita dikatakan pengikutnya sebenarnya itu Yesus itu tidak pernah dipermalukan. Kita sendiri yang mempermalukan. Yesus kita mempermalukan Yesus, dia nggak pernah berubah apa-apa, dia tetap aja dia mulia kan gitu ya. Mau mempermuliakan Yesus atau mempermalukan Yesus? Mempermuliakan Yesus. Kalau begitu buanglah hati Yudas. Sakit hati buang jauh ke laut sana, jangan ambil lagi. Ya kan? Kepada siapa kita sekarang yang sakit hati? Membenci, buang itu, biar dimakan sama ikan paus sana, nggak bisa diambil lagi, ya kan? Nah, oke, nah, jangan sampai ada hal seperti itu. Perhatikan, perhatikan sudah jelas di situ. Sekalipun Yudas sudah menyerahkan Yesus kepada para imam, justru melalui peristiwa itu Tuhan mengatakan, saatnya aku dipermuliakan. Wow, luar biasa. Dia akan dipermuliakan segera.
Maksudnya kata dipermuliakan di sini adalah, perhatikan baik-baik ya. Segera Yesus akan disalibkan. Ketika Yesus disalibkan, itu adalah disebut sebagai Yesus dipermuliakan, ya, dimuliakan lewat peristiwa salib itu. Karena kalau kita baca nanti di Filipi 2 ayat yang ke-6 sampai ke-11, ketika Yesus taat sampai di kayu sampai mati di kayu salib, tadi dikatakan apa? Apa di sana? Segala lutut bertelut, segala lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Lalu apa lagi dikatakan? Ya. Nah, bahwa dialah nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama. Segala lutut akan bertelut, segala lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Maksudnya segala lutut akan bertelut menyembah Yesus. Ya, luar biasa. Nah, sekarang kita perhatikan apa perintah Yesus kepada murid-muridnya pada saat situasi Yudas pengkhianat itu. Di ayat 34-35. Ini yang menjadi dasar firman Tuhan yang paling utama malam hari ini. Kita baca bersama-sama lagi. Ayat 34-35. 2-3 ya. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Perhatikan ini, dalam situasi ada muridnya yang sudah menerima segala kebaikan dari Yesus. Yesus sudah sangat mengasihi murid-muridnya dengan sempurna tanpa kurang. Yesus mengasihi mereka, tidak ada kekurangannya. Tapi di antara mereka namanya Yudas. Yudas mengkhianati Yesus. Pada kondisi seperti itu, Yesus berkata apa? Engkau harus saling mengasihi. Wow. Orang lagi dikhianati kok bisa? Kau harus saling mengasihi gitu loh. Nah kan? Manusia umumnya kalau sudah melihat pertengkaran, di situ ada merasa juga dia dilibatkan di dalamnya. Lanjutkan perang. Ayo. Nah, hajar kan gitu. Nah, lakukan saja sepuasmu kan begitu ya kan? Itu kalau orang yang tidak mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh ya begitu. Tapi kalau kita mengasihi sungguh-sungguh, kita harus apa? Kita hadir sebagai apa? Pendamai. Kita harus mengasihi sesamamu. Oke, sejahat apapun dia, kelakuannya kejahatan mungkin pernah mengkhianatimu, tapi Tuhan mengajarkan harus mengasihinya, jangan membencinya. Itu kan? Berdamai gitu. Itu kan? Ya, jangan dilanjutkan perang gitu ya. Tadi itu penting sekali. Ya, itulah bedanya kita anak-anak Tuhan. Halo, masih konsentrasi nggak ini? Ya, gitu. Jangan justru suruh orang lain lagi untuk apa? Membenci dia, memusuhinya dia kan gitu. Oh, memang dia seperti itu. Nah, kompor-komporin gitu. Ya, dikompor-komporin gitu supaya semakin banyak yang membenci. Inilah Yesus itu. Dikatakan harus engkau mengasihi. Nah, perhatikan, apa bukti bahwa kita ini adalah murid Kristus? Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Pada saat kita mengasihi orang yang membenci kita, yang mengkhianati kita, ya, yang menggosipkan kita, atau berlaku jahat kepada kita, lalu kita mampu mengasihi, mengampuni. Nah, inilah bedanya dengan yang lain. Maka orang lihat, oh dia murid Yesus, ya kan gitu ya. Mengapa salah satu pemimpin agama Hindu namanya siapa itu?
Gautama atau siapa itu ya? Siapa? Ya. Ya. Pokoknya pemimpin agama Hindu lah ya di India yang kalau nggak salah ya. Ya. Ya, dia sangat kagum dengan siapa? Yesus. Sangat kagum dengan karakter Yesus. Maka dia percaya kepada Yesus, senang dengan Yesus. Tapi suatu saat dia datang ke gereja. Ya, gereja. Supaya ada yang membimbing, mengarahkan dia supaya bisa lebih mengenal Yesus. Tapi apa yang dia dapatkan pada saat dia di situ? Masuk dalam gereja. Karena orang-orang itu tahu dia orang Hindu, justru dia disuruh apa namanya? Duduk di belakang atau engkau keluar. Diusir. Nah, dari situlah mulai dia benci, tidak suka dengan orang Kristen. Kau tidak melihat pembuktian seperti yang dilakukan oleh Yesus sebagai bukti bahwa mereka mengasihi Yesus, mengasihi sesama. Itu, ya, itu luar biasa itu. Harusnya tidak ada lagi zaman ini orang Kristen seperti itu ya. Kita belajar. Kalau Tuhan memerintahkan mengasihi musuh itu, berarti Tuhan tahu bahwa kita mampu untuk melakukannya. Amin. Amin. Oke, sekarang kita lihat tuh berikut yang kelima, pertanyaan terakhir itu. Perhatikan tuh. Ini mengenai Petrus. Nah, Simon Petrus. Simon Petrus itu juga adalah salah satu murid dari 12 murid. Alkitab tadi yang sudah kita baca dikatakan apa? Mengkhianati Yesus enggak? Mengkhianati. Dikatakan sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku tiga kali. Petrus bela diri enggak? Wah, tidak mungkin lakukan itu. Nah, kan? Itu kan kata-kata Petrus ya. Tetapi apa kenyataannya? Ya, benar. Ketika Yesus sedang ditangkap, tangannya sudah diikat, disiksa, dicambuk. Dia ada nggak pada satu Simon Petrus? Lingkungan itu ada. Lalu dilihat oleh salah satu apa? Ya, orang yang ada pada situ. Kamu juga salah satu muridnya kan? Oh, bukan. Ketemu lagi dengan yang lain. Kamu juga muridnya kan? Bukan. Ketemu lagi dengan yang lain. Kamu kan muridnya kan? Bukan. 3 kali. Ya, akhirnya setelah itu ayam berkokok. Ini sekaligus menyatakan Yesus Tuhan sebelum Petrus mengkhianati, menyangkal Yesus. Yesus sudah tahu. Artinya Yesus itu maha tahu. Tadi juga Yudas itu juga kan, dia akan menjadi pengkhianat. Belum terjadi ketika Yesus mengatakan itu, udah terjadi belum? Belum. Berarti Yesus itu maha tahu. Kalau maha tahu berarti dia adalah Tuhan. Wow, dahsyat, luar biasa. Ya kan? Nah, tapi lihat nih. Ini ayat 36-38 ini ada hal yang baik yang kita contoh dari Petrus. Ya, dalam mengikut Tuhan. Perhatikan. 36-38. Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Jawab Yesus, "Kemana tempat aku pergi engkau tidak dapat mengikut aku sekarang." Maksudnya, Petrus itu tidak bisa mengikut Yesus sekarang dalam hal kematiannya. Ya, dalam kematiannya. Bisa, hanya Yesus yang akan melakukan itu. Simon Petrus tidak. Nah, perhatikan ini yang akan terjadi di kemudian hari. Ini yang akan terjadi. Tetapi kelak engkau akan mengikut aku. Terjadi nggak ini? Terjadi. Jadi setelah Simon Petrus menyangkal Yesus ya 3 kali sampai ke peristiwa penyaliban, kematian dan kebangkitan, Petrus datang ke kubur Yesus lalu apa? Menyesal. Bertobat. Perhatikan, setelah terjadi pertobatan, Yesus naik ke surga. Pertobatan apa yang dilakukan oleh Simon Petrus? Menjadi pengikut Yesus yang setia. Dia berkhotbah itu. Ya, berkhotbah pada saat peristiwa Pentakosta.
Ada berapa orang yang bertobat? 5.000. Hah? 3.000. 3.000 orang bertobat dan dibaptis. Ada yang 5.000. Nah, setelah itu, ya. Tapi yang pertama itu 3.000. Bayangkan itu, luar biasa pengkhianat itu. Dia bertobat, dipakai Tuhan dengan dahsyat luar biasa, membawa banyak orang kepada Kristus. Ya, kepada Kristus. Kelak engkau akan mengikut aku. Ini belum terjadi kan? Ketika Yesus berkata ini, tapi setelah Yesus naik ke surga sudah terjadi. Bahkan Simon Petrus itu mati syahid, mati martir. Karena apa? Iman kepada Yesus. Kalau Yesus itu bukan Tuhan, orang bodoh, orang mau mati. Ya, karena dia beriman kepada Yesus adalah Tuhan yang harus diberitakan. Dia rela mati. Ya, rela mati. Itu luar biasa, ya. Nah, ini yang kita perhatikan di sini. Mau nggak kita seperti itu? Mau nggak? Mungkin kita dulu pengkhianat, penjahat. Tapi ketika sudah bertemu dengan Yesus harus berubah. Berubah lebih baik, lalu apa? Menjadi pemberita Injil. Yang pemberita Injil. Ya, yani perhatikan ayat berikutnya, kata Petrus kepadanya, Tuhan, Kurios, Lord. Ya, kalau bahasa Inggrisnya kan, kalau bahasa Ibraninya Adonai. Nah, itu kalau diterjemahkan begitu ya. Mengapa aku tidak dapat mengikut engkau sekarang? Perhatikan, ini kata penting ini. Jawabannya, aku akan memberikan apa? Nyawaku bagimu. Kata Yesus. Inilah mahala pengorbanan. Perhatikan sini. Jawab Yesus. Ini jawab Yesus. Nah, aku memberikan nyawaku bagimu. Sebenarnya yang memberikan nyawa siapa? Di sini kata ini siapa ini? Ini kan perkataan Petrus, artinya ini aku Petrus, aku siap berkorban, memberikan hidupku, memberikan nyawaku. Nah itu. Jawab Yesus, nyawamu akan kau berikan bagiku. Yesus tahu hal itu kan? Nah, lalu sungguh aku berkata kamu sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Perhatikan di sini. Ketika Petrus mengatakan aku akan memberikan nyawaku bagimu, Petrus berikan nyawanya enggak? Memberikan nyawanya enggak? Bagi Yesus, ya? Artinya dia berkorban, memberikan hidupnya bagi Kristus. Jadi bukan nyawa mati lagi di kayu salib gitu, bukan seperti Yesus. Makanya perhatikan perbedaan. Sekarang engkau belum bisa mengikut aku di dalam hal kematian. Tapi setelah kematianku kelak engkau akan menjadi muridku, pengikut aku, dan juga memberikan nyawamu mati bagiku demi nama, demi Injil. Akhirnya Yesus mati. Yudas pengikut Yesus yang luar biasa itu beda sekali dengan yang lain, paling vokal. Dia mati di apa? Disalib dengan terbalik. Kepalanya ke samping atau ke bawah atau ke atas? Ke bawah. Itu. Karena dia nggak mau seperti Yesus itu mati di kayu salib. Itulah Tuhannya, juru selamatnya. Nah itu memberikan peninggian kepada Yesus. Luar biasa itu. Jadi kalau kita lihat dari Yudas ini, yang menjadi respon kita harus meresponi seperti Yudas meresponi. Maksudnya seperti Simon Petrus meresponi. Jangan seperti Yudas, maksudnya jangan seperti Yudas, tetapi seperti Simon Petrus. Hidupnya semuanya, seluruhnya adalah untuk Kristus. Amin. Amin. Mau berkorban? Amin. Mau berkorban? Amin. Mau mengasihi seperti Yesus mengasihi? Amin. Jadi firman Tuhan hari ini ya mengingatkan kita, mengoreksi kita tentang perintah utama dan pertama, yaitu hidup saling mengasihi. Dan kasih Kristen itu bukan kasih situasional. Ya, kasih Kristen bukan kasih situasional. Tahu nggak kasih situasional itu? Kalau engkau mengasihi aku mengasihimu, ya kan? Itu situasional. Kalau engkau baik berkorban kepadaku mengasihimu.
Ya, tapi kalau engkau mengkhianati aku, membenci aku, mengerugikan aku, no, tidak mungkin aku mengasihimu. Yang adalah membencimu, membinasakanmu. Nah itu siapa berarti itu? Yudas. Yudas atau Simon Petrus? Yudas. Nah, mau pilih Yudas atau Simon Petrus? Simon Petrus. Amin. 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 Nah, oke. Puji Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Ayat hafalannya ayat 34 sampai 35 itu. 34 35 yaitu perintah Tuhan supaya kamu saling mengasihi seperti aku mengasihi kamu. Ayo. Itu ayat yang terakhir untuk kita baca bersama-sama ya. Maksudnya dihafal ya. Jadi doa kita hari ini, berdoalah agar kebencian yang ada di dalam hatimu, masih ada mungkin sekarang ini yang punya kebencian dalam hati, supaya disucikan oleh darah Yesus. Dan diubah menjadi hati yang penuh dengan kasih Kristus. Hati yang penuh dengan pengampunan. Ya. Coba catat dulu, ingat dulu. Ingat tuh siapa yang pernah saat ini yang kita masih menyimpan kebencian. Ayo ingat tuh, siapa yang sekarang kita simpan kebencian, kepada siapa kita menyimpan kebencian, atau kepada siapa kita menyimpan sakit hati. Ya, ingat itu akan merugikanmu, bahkan membuat balik engkau sakit hati. Buang tuh, kalau itu menjadi penghalang berkat. Ya, penghalang berkat, bahkan itu adalah berarti kita sedang mengkhianati siapa tuh? Tuhan. Orang sakit hati itu pengkhianat. Sekali lagi, orang sakit itu menyimpan sakit itu adalah pengkhianat. Nah, karena itu jangan jadi hal demikian ya. Oke, kita doakan bagi kita yang masih ada yang menyimpan sakit hati, ya kita doakan ya. Nah, jangan sampai ada yang menyimpan sakit hati. Oke. Mana si siapa ini si Onik? Bantu dulu. Ini kemana nih? Tiba-tiba habis. Pat. Nah, ini operator saya itu. Balik lagi. Makasih sayang. Oke, baik Bapak Ibu yang hadir ada di sini. Ya, sekali lagi dengan penuh dengan cinta kasih Tuhan, kita membuang segala kebencian, sakit hati, dendam. Jika masih ada menyimpan sakit hati, kita buang jauh. Demikian juga yang bergabung di TikTok. Kalau ada yang masih menyimpan kebencian kepada seorang, menyimpan sakit hati kepada seseorang, ingat, itu artinya kita tidak memiliki kasih Tuhan. Ya, berarti kita seperti Yudas, ya. Ada kebencian, ada kejahatan dalam hati kita. Tuhan Yesus mengasihi kita tidak tergantung kepada situasi. Seberapa besar pun dosa, kesalahan, pelanggaran kita lakukan, kejahatan kita lakukan, ketika kita datang kepada Tuhan Yesus menerima kita dan mengasihi kita. Buang kepahitan, kebencian, sakit hati. Karena itu akan merugikan dirimu sendiri dan engkau tidak mempermuliakan Tuhan dalam hidupmu. Oke, mari kita berdoa, mengucap syukur atas firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar hari ini. Kami bisa melihat betapa dahsyatnya kasih Tuhan kepada 12 murid, sekalipun di antara 12 murid itu pernah melakukan kejahatan pada Tuhan yang sangat mengasihi mereka. Yaitu ada Yudas Iskariot, ada Simon Petrus, dua murid yang sudah menyaksikan, melihat, mengalami, menerima kebaikan Tuhan, kasih Tuhan. Tapi yang mereka lakukan adalah menjadi pengkhianat bagi Yesus. Tapi sekalipun demikian, Yesus tidak pernah membenci mereka sedikit pun, tetapi Yesus justru mengasihi mereka, mengingatkan, mengajarkan mereka supaya mereka saling mengasihi seperti Engkau mengasihi mereka. Maka standar kasih kami adalah kasih Kristus. Kasih walaupun kami manusia berdosa,
yang pernah melakukan kejahatan, kebencian, pelanggaran. Ketika kami datang kepada Tuhan, sadar dan mengakui, maka Tuhan menerima kami, mengasihi kami, mengampuni kami. Terima kasih Tuhan. Jika ada di antara kami yang ada dalam persekutuan malam hari ini, lewat KTB ini, yang masih menyimpan dendam, masih menyimpan sakit hati, gampang sakit hati, gampang tersinggung, gampang marah, bahkan mungkin kami pernah menjadi pengkhianat sehingga menyakiti hati orang lain, ampuni kami Tuhan Yesus. Kami mau melepaskan pengampunan. Kami membuang segala kepahitan, kebencian, kegeraman, kemarahan. Kami mau buang itu, kami lepaskan semuanya. Dan kami mau belajar mengasihi dalam segala situasi apapun. Kami mau belajar mengasihi seperti Tuhan mengasihi kami. Mampukan kami Tuhan. Hanya kuasa Roh Kudus yang menolong kami untuk mampukan itu. Mungkin kami di sekeliling kami tidak menemukan melakukan hal yang demikian, tetapi kami harus tampil beda untuk mengasihi sesama kami seperti Tuhan telah mengasihi kami dengan kasih yang sempurna. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini Tuhan. Kami kelak akan terus mengiring Tuhan, melayani Tuhan, berkorban untuk yang terbaik bagi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan selagi masih ada kesempatan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus, firman hidup kami doa mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan berkati. Shalom dan shalom semua yang ada di TikTok. Shalom, Tuhan berkati, sampai ketemu lagi di ngopi-ngobrol pilihan, yaitu firman Tuhan yang harus diberitakan, Injil yang harus diberitakan. Terima kasih untuk semua yang bergabung. Shalom. Diberkati oleh firman